Pagi ini kita di dalam masa-masa pos pasca saudara sekalian atau Easter ya. Kita lebih suka bilang Resurrection Sunday. Dan yang kita tahu bahwa Tuhan itu sayang buat setiap manusia, buat setiap kita semuanya. Katakan amin. Katakan Tuhan sayang hidupku. Katakan bilang kiri kanan, Tuhan sayang hidupmu. Nah, pagi ini saya bawa sharing tentang yang namanya kejujuran iman. Boleh dibuka kejujuran iman ya. Kita akan baca cerita yang sangat menarik yang sudah saudara tahu, tapi ada hal-hal yang kita mau sharing sama-sama pagi hari ini. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 mulai. Yuk. 19 kaum pria bersama dengan saya baca, setelah itu ayat 20 kaum wanita baca. Ya. Mari kaum pria baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 20. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 22. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita lihat perikop yang pertama ini. Yang dibutuhkan oleh murid-murid dan setiap kita semuanya adalah damai sejahtera. Boleh katakan amin? Apa gunanya seorang memiliki seantero dunia ini, tapi nggak ada damai sejahtera? Apa gunanya memiliki kekayaan, pangkat, dan jabatan, tapi hidupnya tidak tenang, hidupnya sutri selalu, ya. Nah, yang dibutuhkan oleh manusia adalah damai sejahtera, apalagi masa-masa dalam ketakutan. Berapa di antara kita yang gak pernah takut dalam hidup ini? Boleh angkat tangan yang gak pernah takut. Yang pernah takut. Ada juga sih yang ngangkat tangan sih, setengah-setengah takut dan tidak takut gitu ya. Ya, banyak hal yang kita alami, takut dalam segala hal. Dimulai dengan nervous, kegugupan menghadapi sesuatu, ya, sampai kita ngalamin ketakutan. Nah, buat murid-murid saat itu, mereka ngalamin ketakutan. Kalau mereka udah nangkap pemimpinnya, anak buahnya pun akan ditangkap, dicari sampai dimanapun. Sehingga murid-muridnya seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka tersebar kemanapun, pergi saudara sekalian, dan menutup pintu mereka. Tapi Tuhan tahu, dalam kondisi apapun, bilang kiri kanan, Tuhan mengerti. Katakan Tuhan tahu. Allah mengerti. Allah. Terus segala
Satu persoalan atau segala persoalan? Setengah persoalan apa full persoalan? Tapi kadang-kadang kita suka meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita sudah percaya sama Tuhan, tapi kita itu meragukan Dia. Ya, tadi malam Pak Adinata sharing sangat-sangat bagus sekali tentang Trinitas, tentang Tritunggal. Ya, kalau Tuhan sudah bilang bahwa aku menyertai kamu, siapa yang bilang bahwa aku menyertai kamu? Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Katakan amin. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus pencipta. He is the creator heaven and earth. Jadi kalau dia pencipta langit dan bumi, dia tahu segala-galanya tentang hidup kita semuanya. Kepada siapakah yang kita mau percayai, saudara sekalian? Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Before, katakan before. Tuhan turun ke dalam dunia dalam Masehi abad yang pertama. Wujudnya sebagai firman yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kamu. Ya. Nah, sekarang agama-agama yang lain lahirnya kapan? Islam lahirnya 7 abad setelah itu. Siapa yang kita mau percayai? Yesus sudah ada dari awal. Dia yang berkata Alfa, AM, Alfa, NO, Mega. Aku adalah awal dan yang akhir. Dia yang awal dan dia yang akhir. Jadi hidup ini kita percayakan kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus. Ya, Yesus is a savior. Yesus tahu kedalaman hati saudara. Yesus tahu setiap pergumulan saudara masing-masing. Sehingga kalau kita perhatikan dalam perikop ini, Tuhan tahu langsung bilang begini, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Tuhan nggak bilang yang lain, tapi Tuhan straight to the point. Masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya adalah damai sejahtera. Saudara sekalian, kalau ada damai sejahtera, kita tenang menghadapi banyak hal. Kalau ada damai sejahtera, masalah dengan istri pun menjadi ringan walaupun masalahnya berat. Mungkin cuma masalah berat badan aja yang berat. Tapi masalah persoalan hidupmu kalau ada damai, hati tenang. Boleh katakan amin? Tapi sekarang bagaimana sih menciptakan damai sejahtera itu? Menghadirkan damai sejahtera itu? Seringkali kita ribut dan berkata damai, damai, damai. Ya, Yesus sumber damai sejahtera buat kita semuanya. Kalau kita lihat perikop ini, waktu Yesus sudah bilang damai sejahtera bagi kamu, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ditanya nggak sama murid-muridnya kira-kira dalam perikop ini? Apakah ditanya mana lambungmu, mana tanganmu? Ditanya nggak? Saya nanya nih, kok nggak jawab? Oke, ulang lagi. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Aik nanya nih. Kalau nanya dijawab. Murid-muridnya nanya nggak sama Yesus? Mane lu punya tangan sama lambung? Nanya nggak? Hah? Pertanyaan Aik sekarang, kenapa Yesus nunjukin lambung dan tangannya?
Kenapa? Ayo. Percaya apa? Itu suara uncle ya? Suara uncle jarang-jarang. Apa engkau? Kalau dia itu Tuhan Yesus. Yang lain, kenapa sih dia nunjukin? Apakah sesuatu yang very important? Enggak cuma bilang I'm a reason, aku sudah bangkit. Kenapa dia harus menunjukkan tangan dan lambungnya? Loh, emangnya murid-muridnya nggak percaya itu? Emangnya dia nanya, apakah kamu Yesus gitu? Apa dia bilang? Dalam hati. Dalam hati siapa yang tahu? Main perasaan nih ya. Feeling nih ya. Dalam hatinya nanya-nanya gitu ya. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Kan namanya juga jawab, nanya, dihargai. Apalagi kira-kira? Untuk membuktikan kenapa? Membuktikan emang murid-muridnya pada nanya gitu. Oh, dia cuma ngomong aja gitu ya, walaupun gak ditanya ya. Oh, saya Pak Sony nih, Sony gitu karena terus orang tanya, siapa yang nanya? Nggak apa-apa lah. Kenapa Pak Ari? Ya, karena dia bangkit dengan keadaan tubuh yang baru, bukan roh. Bangkit dalam keadaan tubuh bukan roh. Bisa dijama ya. Karena masih suka ikan kan? Iya kan, di Yohanes 21 dia minta makan ikan kan? Apalagi kira-kira yang lain yang kita bisa kaitkan saudara sekalian. Membuktikan dia maha kuasa. Dengan walaupun sudah ditombak, walaupun sudah dipaku, dia masih bisa hadir, bangkit. Maha kuasa. Apalagi yang lain kira-kira? Meyakinkan. No uncle lah gitu ya. Yang lain mana nih? Uncle udah 2 kali nih. Uncle bilang meyakinkan. Thank you uncle. Ya. Oh, Pak Ari nggak mau kalah tuh 2 kali tuh. Menunjukkan mau tuh tidak berkuasa. Wow. Apalagi ke 3 kali, kalau biar Pak Ari 3 kali juga. Ayo, apalagi yang lain? Kira-kira, ayo jawab aja, nggak ada yang salah kok. Iya. Sakitnya di sini. Bisa juga nih si emak. Bener juga loh, sakitnya di sini. Di sini dan di sini ya. Di tini sama di tini. Bener juga. Nah, dari apa yang disampaikan sakitnya di sini, Yesaya 53 menunjukkan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Apa sih pewahyuannya buat kita semuanya? Berapa kali kita tinggalkan Tuhan itu karena persoalan kita? Berapa kali kita tinggalkan Tuhan tuh karena udah tergelepar di rumah sakit. Sebetulnya kalau di rumah sakit harusnya berserah kepada Tuhan. Atau kita kehilangan finansial kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Atau mungkin saat-saat yang sedang enak pun kita tinggalkan Tuhan. We leave Jesus. Why Jessica here? You understand? Why you here? Dimarahin orang lagi mau kebaktian, kok dimarahin. Mau belajar bahasa Indonesia. Oh, dia mau belajar bahasa Indonesia. You wanna learn Indonesian, right? So you can preaching Indonesian. Saya sudah sombong. Nah,
Berapa di antara kita, mari kita refleksikan. Berapa yang setia sama Tuhan? Berkali-kali Tuhan bilang begini, the one who faithful will be saved. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Ya. Tapi saya mau emphasis bahwa kenapa sih kita nggak setia sama Tuhan? Kenapa sih kita tinggalkan Tuhan? Tuhan mau menunjukkan begini sama kita semuanya. Ini loh, kok dia nggak nunjukkan dan mengatakan yang lain, dia tunjukkan lukanya. Dia cuma bilang sama kita nih loh, ini luka ini bukan luka yang biasa-biasa. Ini gara-gara luka ini aku mati bagi kamu. Gara-gara luka di tanganku ini sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Ini membuat aku berkata, kenapa sih engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ya Allahku, ya. Tadi malam kita bahas, Bu Lindi tanya kenapa dia nggak ngomong ya Bapa tapi ya Allah. Ya, my God, why you forsake me? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dia sedang bicara sebagai manusia yang terpisah karena dosa. Tidak ada lagi ada hubungan relationship antara anak dengan bapak waktu itu. Sehingga tadi malam Pak Adinata bilang bahwa ini bicara tentang hubungan manusia dengan penciptanya, dengan Allahnya. My God, why you forsake me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Ingat lukanya Tuhan. Ingat lukanya dia. Setiap kali saudara mengalami persoalan, penderitaan, apapun yang kau hadapi, mulut ini cepat-cepat mau bilang begini, tinggalkan Tuhan, cepat-cepat mau bilang begini, pisah aja keluarga, cerai aja. Cepat-cepat kita mau berantem, cepat-cepat kita mau bilang gak melayani lagi, mau vacation pelayanan, mau berhenti aja melayani. Selalu ingat lukanya Tuhan itu. Bisakah kita dalam doa kita, luka Tuhan itu menjadi gambaran yang selalu muncul dalam doa kita, yang membuat kita hancur hati di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu dari kecil papa saya ngajarin begini, bagaimana sih kamu bisa hancur hati dalam doa? Doa itu nggak gampang untuk bisa hancur hati, bener? Apalagi pria, laki-laki, ya, nggak gampang untuk bisa meneteskan air mata. Siapa di sini laki-laki yang gampang meneteskan air mata? Ya. Kok nggak ada yang angkat tangan? Waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, gampang untuk netesin air mata, susah. Dulu saudara saya juga susah. Tapi bagaimana caranya papa saya ngajarin begini, selalu dia ngajarin teaching, ya, waktu kalian masuk di dalam hadirat Tuhan, kan pikiran ini punya gambaran banyak sekali. Nggak konsentrasi, mikirin makanan, mikirin keluarga, mikirin nanti kerjaan mau apa, pagi-pagi udah bangun mikirin ini, mikirin ini. Tapi menit-menit pertama konsentrasi kepada jalan Via Dolorosa, Tuhan bawa salibnya, dia dipukul, dia dicemeti, terus ada gambaran luka Tuhan. Itu yang membuat kalian itu bisa hancur hati di hadapan Tuhan. Dan kalau udah hancur hati di hadapan Tuhan dalam penyembahan, 5 menit itu gak berasa, 10 menit gak berasa, 15 menit gak berasa. Dan saya mulai praktekkan itu. Setiap kali saya duduk dalam hadirat Tuhan, dulu kita di gereja itu bangkunya kayu, keras, duduk di lantai. Saudara sekalian, saya diajarin dari kecil berlutut, ya. Kadang-kadang karena badan gede, berlutut susah,
duduk saudara sekalian. Kan berlutut pakai ini sakit saudara sekalian. Berlutut dari kecil diajarin untuk berlutut terus. Ya, tapi saya ya kadang-kadang itu lantainya udah masuk air tiba-tiba saudara sekalian. Karena apa? Banjir. Ya. Bagaimana caranya bisa bertahan? Karena dalam gambaran kita merenungkan kasihnya Tuhan, salibnya Tuhan. Nah, ayo setiap kali saudara masuk nyembah Tuhan, ada yang bilang gini, Pak susah Pak nyembah Tuhan, Pak susah Pak. Saudara mulai lihat gambaran Passion of the Christ, Tuhan dicambuk, membuat saudara itu bisa bertahan dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, dan rasakan nikmatnya hadirat Tuhan. Dan kalau saudara udah nikmati hadirat Tuhan, wow, jamahan Tuhan itu luar biasa buat saudara semuanya. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat yang ke-24, ya 23, apa tadi ketika dibilang damai sejahtera, murid-muridnya bersukacita, katakan bersukacita. Kalau ada damai sejahtera, sukacita Tuhan tuh limpah buat keluarga kita. Dan waktu sukacita kok Tuhan bilang lagi, maka kata Yesus apa katanya? Sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Jadi udah 2 kali nih mereka ngalamin sukacita di dalam komunitas. Katakan sukacita dalam komunitas. Jadi kalau dalam keadaan takut, dalam keadaan keraguan, sering-sering ngumpul dalam komunitas. Karena komunitas ini bisa saling menguatkan, saling meneguhkan. Kenapa kita ada komunitas? Supaya saudara sekalian bisa sama-sama dibangun. Karena you cannot live alone. Bilang kiri kanan, you cannot live alone. Tuhan udah bilang begini, kamu gak bisa hidup sendirian. Ya Yuli, aku akan mengirim kepada kamu seorang penolong bagi kamu. Yang udah dapat gak usah amin. Amin Chris. Penolong. Nah, sebagai manusia kita gak bisa hidup sendirian. Kita perlu komunitas. Nah, perikops yang selanjutnya, kita baca ayat yang ke-24 sekarang. 1, 2, 3. Tetapi apa? Tidak ada ketika Yesus datang. Thomas nggak ada. Pak Ari, Thomas kemana? Pak Ari, Thomas kemana? Hah? Mungkin meninggalkan Tuhan sembunyi. Thomas, Pak Ari, belum nyampe dalam on the way, Pak Ari. Karena dia datang juga. Thomas lagi on the way, bilang kiri kanan, Thomas lagi on the way. Bukan berarti Thomas nggak mau datang. Thomas pengen datang tapi lagi on the way. Ya, gue lagi on the way nih naik sepeda, ya kan. Nah, maka kata murid-murid yang lain, baca 25, 1, 2, 3. Maka kami telah melihat Tuhan. Pasti mereka akan exciting ngomongnya. Dari tadinya takut, ada damai sejahtera, ya, terus ngomong nih sama Thomas. Nah, ini ciri-ciri murid-murid Tuhan nih yang exciting sama Tuhan. Katakan amin. Hari Minggu datang ibadah, ya, Senin, Selasa
Tiap malam ngobrol sama keluarga dengan exciting. Ini tanda family of God. They are rejoicing, sharing the gospel, sharing Jesus. Katakan amin. Sebelum sharing tentang gereja, sharing tentang Yesus lebih dulu. Ya. Sharing tentang kebaikan Yesus. Karena gereja pasti ada kekurangannya. Amin. Gereja ada apa lagi? Hal-hal yang terbatas. Tapi Yesus nggak pernah terbatas. Katakan amin. Kalau dia cinta Yesus, dia cinta gerejanya. Dia cinta Yesus, dia cinta komunitasnya. Ya, maka murid-muridnya yang lain. Ya, Pak Andreas muridnya ada berapa tadi di situ? 11. 11. Kok jadi dikurangin satu? Thomas on the way. Kan 12 muridnya. Oh, satunya udah gantung diri. Satunya udah gantung diri. Jadi ada 10. Bilang 10. Ya, 10 orang ini tanda sel group saudara sekalian. Tanda komsel kul kita. Ya, supaya kita ini bisa saling menguatkan, saling meneguhkan 10 orang. Maka kami telah melihat, tetapi apa yang bilang? Thomas berkata kepada, sebelum apa? Aku melihat bekas dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku. 10 muridnya udah ngelihat enggak? Sudah ngelihat. Tapi Thomas bilang, sekali-kali aku enggak percaya. Berarti Thomas ini Thomas ini tidak percaya. Thomas ini apalagi? Thomas jelek. Thomas tidak baik. Sampai ada orang-orang yang mau lahir dikasih pewahyuan sama Tuhan, kasih nama Thomas. No, jangan Thomas. Tidak baik namanya. Ada yang takut. Sebelumnya yang lain juga gak percaya. Cuma Thomas itu jujur. Thomas itu honest. Berapa di antara kita saudara sekalian yang mau belajar jujur? Dia memberikan kejujurannya, honest dalam imannya. Dia bilang begini, memang I need the evidence. Saya perlu bukti. Salah apa tidak? Dalam keimanan tidak salah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada orang yang stuck bilang, aku nggak percaya, tapi dia tidak mau belajar, dia tidak mau berkomunitas, dia tidak mau bertumbuh. Ada orang-orang yang stuck dengan pemikirannya, orang-orang yang ateis yang berkata bahwa there is no God, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Tapi orang yang mau jujur itu, nanti kita akan lihat dia akan terus belajar, dia akan terus berkomunitas, dia akan terus mengalami Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Kita ini tinggal di Amerika saudara sekalian, yang kita pikir ini negara kiri kanan semuanya percaya Tuhan Yesus. Itu dulu. Tapi ternyata sekarang di mana-mana saudara sekalian, radikal, ya Muslim di mana-mana. Orang-orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus, ateis,
Yang bilang bahwa dulu saya percaya Tuhan Yesus. Yang bilang dulu saya ke gereja, tapi sekarang saya tidak lagi. Banyak. Dulu waktu kecil papa mama saya ngajak, tapi sekarang saya nggak ke gereja lagi. Nggak cuma 1-2. Kiri kanan saudara sekalian banyak sekali. Saudara sekalian. Nah, ini ladang buat kita. Kenapa kita dikirim ke Philadelphia? Kenapa kita dikirim ke Amerika? Bisakah kita juga punya holistic calling? Holistic itu the whole panggilan Tuhan. Bahwa kita ini nggak cuma datang ke sini untuk memperbaharui keturunan kita atau merevisi kehidupan finansial keluarga kita. Tapi lebih daripada itu, Tuhan panggil kita semuanya untuk jadi berkat bagi bangsa ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sehingga kalau kita punya pandangan seperti itu, kita nggak stuck dengan satu hal. Kita percaya ini calling terbesar hidup kita di Amerika. Calling terbesar saya dan saudara semuanya. Selagi Tuhan taruh saya di Amerika ini, di Philadelphia ini, Tuhan, aku mau jadi berkat buat banyak orang. Tuhan, aku mau jadi saksi buat orang lain. Tuhan, dengan kuasa Tuhan, aku mau memberitakan Injil. Katakan amin. Thomas, dia jujur dengan imannya dan percayanya. Terus yang kedua, selanjutnya 8 hari kemudian, baca 1, 2, 3. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, udah berapa kali Tuhan ngomong damai sejahtera? Ibu Heni langsung bilang begini, iya, 3 kali damai sejahtera. Tuhan tahu loh kebutuhannya. 8 hari kemudian Thomas sadar, oh iya, aku harus bersama-sama dengan murid-murid, dengan kawan-kawan nih. Ngumpul dengan kawan-kawan dan Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 kemudian apa? Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan aku ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Next. Thomas menjawab dia, apa? Ya Tuhanku, dan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau berbahagialah. Mereka yang tidak melihat namun, pertanyaan saya, apakah Thomas taruh tangannya di lambung dan di tangannya Yesus? Ayat sebelumnya, Beverly. Kemudian ia berkata kepada, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah. Pertanyaan saya, next, ayat selanjutnya, Thomas menjawab dia dan berkata, ya Tuhanku, dan pertanyaan saya, Thomas taruh nggak tangannya di lambungnya sama jarinya Tuhan Yesus? Soal dari belakang, Bu Susan. Hah? Taruh nggak?
Tuhan bilang, taruhlah jarimu di tini. Di tini apa di sini? Di tini. Karena sakitnya di sini. Tapi kalau baca ini, Thomas taruh nggak? Tapi Thomas percaya nggak? Dari mana kita tahu Thomas percaya? Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Ayatnya memang gak dibilang Thomas taruh tangan, tapi guru sekolah minggu kasih gambar. Guru sekolah minggu termasuk saya dulu kasih gambar nih, Thomas taruh tangannya. Tapi mungkin juga dia taruh, saudara sekalian, kita nggak tahu. Tapi respon daripada Thomas ini yang perlu kita belajar sampai hari ini. Dia ragu dengan imannya dan percayanya. Dia jujur. Sebelum aku taruh tangan, memang dia ngomong, sebelum aku melihat, aku gak percaya. Dia jujur dengan hatinya. Yuk mari kita jujur dengan setiap kita semuanya, saudara sekalian. Apa yang kita alami jangan ditutup-tutupi. Bilang kiri kananmu, tidak ada yang tersembunyi di antara kita. Lebih baik kita jujur dengan iman kita. Untuk kita mau belajar dan belajar. Hari ini mungkin dapat nilai C, tidak apa-apa. Tapi punya kerinduan nanti dari C kita akan bisa jadi B. Jadi dari B kita dapat jadi B+. Dari B+ jadi A-. Dari A- dapat E. Dari E dapat E+. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aduh mama, aku gak bisa ini ma. Mamanya cari jalan keluar. Bagaimana anaknya bisa dapat nilai yang lebih baik lagi. Belajar. Ya. Dalam kekristenan pun kita tiap hari menjadi orang-orang yang mau belajar terus. Belajar kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, if you know the truth will set you free. Kalau kita tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan kita semuanya. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Perkataan ya Tuhanku dan Allahku itu adalah perkataan yang sangat luar biasa sekali. Tuhan itu bicara tentang gelar di mana Dia pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Allahku. Pertanyaan saya sekarang, berapa lama kita jadi orang Kristen? Kalau ada orang tanya, Yesus itu Tuhan? Apa jawab kita? Apakah Yesus satu-satunya yang bisa bawa engkau ke surga? Mungkin ya. Apakah agama semua dalam dunia ini sama? Gak sama. Apakah Nabi Isa sama Yesus Kristus sama? Kenapa Mace nggak sama? Nggak bersaudara dorang. Kenapa Glenn Isa sama Tuhan Yesus beda? Namanya aja beda, Isa sama Yesus. Nabi manusia, benar itu. Nabi Isa, lahirnya Isa di mana Pak Andreas? Di bawah pohon korma. Iya. Nabi Isa itu anaknya siapa? Maryam. Saudara, iya, benar. Saudara Imran, Amran. Mereka keturunan dari keturunan Harun. Sedangkan Yesus Kristus keturunannya siapa? Yehuda.
Itu aja udah beda. Jadi kalau dibilang, oh Nabi Isa sama Yesus itu sama, ya beda. Nah, mereka selalu menyebutkan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Beverly bisa buka, nggak di PowerPoint, Om Ferry. Ya, John 17 verse 3. Mereka selalu ngomong tentang ini, John 17:3. Ya. Kalau kita dikatakan apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Apakah Yesus satu-satunya yang bisa bawa kita ke surga? Ya, hanya Dia yang bisa bawa kita ke surga. Amin. Nggak ada yang lain. Karena jaminannya tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Makanya kita perlu hafal Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. 3 ayat itu selalu ngelotok di kepala kita, bukan di luar kepala kita, di dalam kepala kita. Amin. Kalau di luar, ayatnya di luar. Kisah 4:12 bilang apa? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang mereka selalu bilang. 1, 2, 3, inilah kekal itu. Yaitu bahwa mereka, engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal yang telah. Mereka memisahkan antara Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Jadi Yesus itu sama seperti Nabi Muhammad yang diutus, manusia saja berdasarkan ayat ini. Tapi mereka nggak baca, makanya kalau kita baca perikop, baca ayat jangan ayat 1 ayat aja. Ayat yang kelima, Bev. Ayat yang kelima, number 5. Nah, dijawablah 1, 2, 3. Oleh sebab itu, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu apa? Ini ngomong, ini panas ya. Ini pasang heater kali Pak Sony, coba lihat. Saya juga kepanasan dari tadi. Ya. Kemuliaan yang ada padaku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Katakan amin. Bahkan Matius 28 ayat yang ke-18 bilang begini. Segala kuasa yang ada di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu Yesus yang ngomong. Jadi all the power and all the authority, heaven and earth, sudah diberikan kepadaku. Berarti waktu Thomas bilang, engkaulah Tuhanku dan Allahku. Itu ungkapan yang paling dalam, yang sangat luar biasa. Tentang doktrin keselamatan, tentang doktrin Allah dan Tuhan kita. Bahwa gak diragukan lagi, Yesus itu adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan kita. Katakan amin. Tuhan bicara gelar, Allah bicara, saudara sekalian apa? Penyelamat, esensi. Tuhan bicara gelar. You are my boss. Boss itu apa? Gelar. Tuhan bicara gelar. Ya, artinya Tuhan itu dalam bahasa Yunaninya kruyake. Kruyake itu adalah pemilik hidupku. Katakan Yesus adalah pemilik hidupku. Katakan amin. Nah, keraguan daripada Thomas dijawab dengan dirinya sendiri. Saya percaya dengan evidence yang kita pelajari dalam hidup ini. Kalau ada keraguan-keraguan iman saudara, kita perlu belajar. Ada banyak apologet yang kita bisa belajar dari mereka.
Ada banyak buku-buku yang kita bisa pelajari. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan biarkan keraguanmu tetap pada keraguan, tapi perlu belajar dan belajar terus, ada dalam komunitas, sehingga kita bisa sama-sama berkata, Engkaulah Tuhanku dan Engkau adalah Allahku. Katakan amin. Saudara mau belajar? Boleh katakan amin? Kalau misalnya saudara ragu tentang akhir zaman, tentang surga, saudara ragu tentang penyediaan tentang surga, belajar tentang itu. Saudara ragu tentang Yesus sebagai Tuhan, belajar. Akui, jangan kalau orang tanya, ya mudah-mudahanlah saya masuk surga. Loh, bagaimana kita mau narik orang masuk surga kalau kita sendiri masih ragu-ragu? Ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Katakan seyakin-yakinnya, Yesus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, memang gak banyak ayat yang menjelaskan tentang Thomas. Tapi ini ayat-ayat yang kita lihat, kita baca. Ya, selanjutnya kita akan lihat tentang Thomas. Ya, sebelum saya akhiri. Next. Nah, Yohanes 14 ayat yang pertama. Yesus lagi ngomong begini. 1, 2, 3 kita baca. Janganlah, percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku, ya, aku mengatakannya kepadaku sebab aku pergi ke situ untuk apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus lagi ngomong tentang kerajaan surga. Next, ayat yang selanjutnya. Dan kemanakah aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Thomas dia nggak ragu. Ayat yang kelima, maksudnya nggak ragu untuk bertanya. Kalau nggak tahu jalan, nanya, bilang kiri kanan. Kalau nggak tahu ke Winpat, jangan sampai nyasar. Ya kan? Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6. Kata Yesus kepadanya, akulah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Bilang kiri kanan, jangan sok keminter. Bilang, jangan sok keminter. Saya berapa tahun awal pelayanan saya masih muda di Australia, di Brisbane. Ada 2 ibu-ibu berantem, saudara sekalian. Kalau ibu-ibu udah berantem, waduh repot ya. Berantem nih di depan saya, gembalanya yang masih muda, belum kawin, masih umur 20-an waktu itu. Sama-sama orang dari Surabaya. Waduh. Yang satu bilang gini, sok keminter. Ya, saya waktu itu apaan Pak Teki? Saya perlu, nggak ada Google Translate. Sementara ada suaminya nih dua-dua. Sementara saya gini-giniin suaminya, udah sabar. Gua nggak mau lihat mereka jambak-jambakan dalam hati gua. Wah, udah ribut banget saudara sekalian. Ternyata baru tahu sok keminter itu artinya apa? Bilang kiri kanan, kalau nggak tahu jangan sok keminter. Thomas nanya, gua nggak tahu nih jalan ke sana. Jujur nggak Thomas? Jujur lo Thomas. Sehingga lewat kejujuran Thomas, ayat ini muncul. Aku ini jalan loh. Mungkin kalau Thomas nggak nanya, Tuhan nggak bilang ayat ini loh. Bilang gini, ban-ban kamsia Thomas. Karena lu nanya, Yesus ngomong jawaban ini. 1 ayat lagi, kita next ya. Namun setelah didengarnya bahwa, baca sama-sama, Lazarus, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali
ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba. Kamu nggak takut ya? Masih maukah engkau kembali ke sana? Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk apa? Kira-kira Thomas seperti apa sih? Murid seperti apa? Sementara yang lain mungkin ketakutan, mungkin. Sementara yang lain gak menunjukkan responsnya. Pemimpinnya udah ngajak-ngajak tapi gak diresponin. Tapi Thomas bilang begini, yuk kita pergi mati bersama-sama dengan Yesus. Yesus enggak takut ya? Orang-orang mau membunuh kamu, ngelemparin batu. Dia seorang yang loyal. Seorang yang mau setia. Enggak gampang dicari orang yang loyal dan setia. Tapi saya percaya keluarga ABC adalah keluarga yang loyal dan setia. Boleh katakan amin. Loyal dan setia dengan istri, dengan suami. Loyal setia dengan kawan, dengan sahabat. Ya, sekali kawan tetap kawan. Ya, ada masalah, ada tantangan, diperbaiki. Bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bisa dibicarakan di meja makan. Karena kalau di meja makan, perut kenyang, kampung tengah kenyang, pikiran juga enak. Tapi jangan yang kolesterol. Saudara sekalian, maukah kita seperti ini? Meresponi setiap apa yang dihadapi pemimpinnya. Para leaders yang meresponi pemimpinnya. Setiap kawan-kawan yang meresponi kegerakan apa yang Tuhan sedang buat. Apa yang kita bisa pelajari? Next. Ya, kita terakhir. Thomas jujur dengan imannya. Boleh katakan amin? Thomas senang kumpul dengan komunitas ini yang saya kumpulkan sama-sama. Sementara teman-teman imam musik boleh maju. Thomas dia loyal, dia setia. Thomas mau bertanya dan mau belajar. Jadilah orang Kristen jemaat IBC yang senang belajar. Kita sekarang belajar banyak dengan Google, bisa belajar dengan YouTube. Ya hati-hati melihat, mengambil. Tapi juga Thomas menjadi saksi mata tentang kenaikan Yesus. Waktu Yesus naik ke surga, dia ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan Thomas juga menantikan Roh Kudus. Nah ini yang sangat penting. Dia tahu bahwa dengan kuasanya sendiri dia gak mampu. Dia menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan dia juga, Thomas dipenjara dan dilepaskan oleh malaikat. Lihat penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, Thomas itu rela mau dikirim ke India. Kok kenapa gak dikirimnya ke Amerika ya? India waktu itu juga tentunya minus. Sehingga India menjadi negara di bagian selatannya orang-orang yang percaya Tuhan. Terakhir, gambar terakhir. Inilah gereja Saint Thomas di Kerala. Kerala itu ada di South India. Dan bagian South India mostly adalah orang-orang percaya Tuhan Yesus. Saudara masih ingat Jacob Kurin? Dia dari Kerala. Banyak hamba Tuhan Nabi dari Kerala. Dan Thomas mati di dekat kota Chennai. Dia mau memberitakan Yesus. Video yang terakhir sedikit saja. Silakan video yang terakhir. Setelah itu kita akan akhiri sama-sama. Boleh diputar, diklik sedikit. Suatu ketika Rasul Thomas memasuki sebuah kota besar. Ia melihat bahwa penduduk asli sudah tenggelam dalam hidup kefasikan. Rasul Thomas memahami kenyataan bahwa mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu selama bertahun-tahun. Karena itulah ia memahami bahwa bukan hal yang mudah untuk mengubah keadaan yang demikian. Oleh karena itu, Rasul Thomas tidak menunjukkan kepada mereka kecaman ataupun hinaan.
tidak juga mengucapkan kata-kata angkuh ataupun kalimat-kalimat yang tidak pantas. Namun Rasul Thomas menunjukkan sikap kerendahan hatinya dengan ketulusan dan kebijakan-kebijakan lainnya agar bisa memberi penerangan kepada mereka. Ketika para penduduk mengamati pekerjaan-pekerjaan ajaib yang ia lakukan dengan kebijaksanaan dan kepeduliannya, para penduduk menjadi tertarik dengan pengajarannya. Lalu salah satu dari mereka menanyakan kepada Rasul Thomas dari mana asal-usulnya, agamanya, dan tujuannya datang ke tengah-tengah mereka. Lalu Rasul Thomas menjawab dengan sabar dan lemah lembut. Ia menjelaskan bahwa dia adalah murid Yesus Kristus karena dia adalah Tuhan yang mengasihi umat manusia. Dia sendiri menjadi manusia sehingga dia memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya, keselamatan bagi jiwa dan berkat-berkat yang luar biasa lainnya. Rasul Thomas menceritakan penyaliban dan kebangkitannya serta kenaikannya di hadapan para pengikutnya dan menjelaskan pengajaran dengan berkata demikian. Aku adalah salah satu dari ke-12 hamba Sang Firman yang telah menyaksikan semua mukjizat-mukjizat yang telah dilakukannya. Aku datang kepada kamu semua oleh karena kasih kepadamu dan memberitakan kepadamu suatu kasih yang sangat besar dan pengampunan yang tak terbatas dari Allah. Karena pengajaran inilah dan dukungan dari Roh Kudus, maka benih-benih iman percaya bertunas di dalam hati orang-orang India itu. Mari kita berdiri sama-sama. Tertidurnya Sang Theotokos. Dapatkah pagi ini kita merelate pesan ini buat kita semuanya? Kita nggak bilang begini, oh itu Thomas, oh itu buat orang lain. Ayo kita ambil pesan ini buat diri kita masing-masing. Bertanya kepada kita, ini pesan buat saya ya Tuhan. Mungkin saya orang yang ragu, aku mau jujur dengan iman aku. Aku mau seperti Thomas yang terus belajar dan ada dalam komunitas kesetiaan, bahkan mau berani mati bagi Tuhan. Kalau saudara dengarkan pesan ini dan berkata, oh itu buat orang lain, maka pesan ini menjadi pesan yang biasa-biasa saja, hanya sebuah informasi. Tapi saya berdoa informasi menjadi revelation, menjadi rema buat setiap kita semuanya. Karena saudara berkata, Tuhan, ini pesan buat aku, berbicara buat aku ya Tuhan. Taruh kedua tanganmu di dadamu masing-masing dan mulai berkata, Tuhan, berbicaralah kepadaku pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang sayang kepada kami. Kami gak berhenti kepada pergumulan dan masalah kami saja, karena kami tahu damai sejahtera Tuhan melebihi segala-galanya. Engkau yang sudah memberikan peace. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana aku bisa jadi berkat buat kota ini ya Tuhan. Terima kasih buat komunitas gereja Tuhan di tempat ini, di mana boleh saling mengasihi, menyayangi, mencintai, sehingga kami di dalamnya boleh bersama-sama membangun hidup kami ya Tuhan, memperhatikan, mendoakan. Terima kasih Bapa di surga. Sadarkah kita semuanya bahwa tidak kebetulan saudara ada di kota ini, nggak ada yang accident, tapi semuanya dalam rencana dan panggilan Tuhan saja.